Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba menganalisa satu saham yang akan membagikan dividen sebesar 35% dari laba bersih tahun 2021. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham LSIP. Saham LSIP hari Jumat kemarin ditutup bertahan di harga 1.230. Bisa kita lihat di grafik, satu minggu terakhir ini memang saham LSIP mulai bergerak naik karena ada sentimen positif dari pemerintah. Dan jika kita perhatikan lagi, walaupun satu minggu terakhir ini bergerak naik, 3 hari terakhir ini LSIP terlihat masih kesulitan untuk naik di atas garis EMA 50 yang saat ini berada di sekitar harga 1.240. Dan 3 hari terakhir ini mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 ternyata masih gagal break. Tapi memang secara tren sudah mulai ada tanda-tanda untuk mencoba reversal karena sebelumnya menyentuh harga 1100, LSIP mulai bangkit dan bergerak naik. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini mulai bergerak naik. Dan dari data broker summary jika kita lihat pada perdagangan hari Jumat kemarin tidak ada kenaikan maupun penurunan, tapi ada distribusi. Dan asing juga kita perhatikan satu minggu terakhir ini sudah keluar dari saham LSP. Setelah sebelumnya asing terus masuk akumulasi di harga bawah. Dan kemarin kalau berita bahwa LSP akan bagikan dividen sebesar 51 per lembar saham. Dan untuk dividen yieldnya sekitar 4% lebih. Untuk tanggal pembayarannya di sekitar tanggal 19 Agustus tahun 2022. Dan untuk hitungan laba bersih itu setara dengan 35% lebih dari laba tahun 2021. Jadi secara tren kita tetap harus hati-hati karena satu minggu terakhir ini asing sudah mulai keluar dan hari Jumat kemarin terlihat mulai ada distribusi kembali. Jadi apabila minggu depan LSP ternyata gagal break garis EMA 50, saya lihat LSP ada potensi untuk balik bergerak turun kembali. Dan ada potensi ke harga 1170 sampai 1200. Jadi tetap harus hati-hati walaupun satu minggu terakhir ini bergerak naik, ini trennya belum bisa kita konfirmasi bergerak uptrend. Untuk bisa bergerak uptrend, LSP harus naik kembali di atas garis EMA 50 dan 150. Dan saat ini memang lagi ada satu pembahasan dari pemerintah, yaitu rencana untuk menghapus DMO dari CPO-nya. Pengusaha kelapa sawit menyambut baik rencana menteri ini. Jadi apabila beneran ada penghapusan kewajiban untuk DMO, maka ini sentimen positif lagi sehingga sektor CPO ada potensi untuk melanjutkan kenaikan. Jadi seperti kemarin setelah ada sentimen positif dari pemerintah, harga-harga di saham CPO mulai bergerak naik. Jadi saat ini memang belum berhasil terkonfirmasi break garis EMA 50, masih ada potensi untuk bergerak turun, tapi apabila ternyata ada sentimen positif lagi, ada potensi untuk naik kembali di atas garis EMA 50 dan lanjut naik ke garis EMA 150. Jadi untuk LSIP tetap harus dipantau terus karena belum aman trennya walaupun sudah mulai ada perbaikan. Bisa pertimbangkan untuk take profit dulu atau hold saja selama harga 1100 tidak terlewati. Atau untuk trading stop apabila teman-teman beli di sekitar harga 1100 bisa jadikan harga 1200 sampai 1170 untuk trading stopnya. Untuk AALI bisa coba kita lihat. Cara pergerakan tidak sebagus LSIP. Satu minggu terakhir ini memang bergerak naik, tapi bisa kita lihat masih kesulitan untuk naik di atas harga 9.600. Jadi memang rebound dari zona support 8.800 sampai harga 9.000, tapi mencoba untuk naik di atas harga 9.600 masih gagal break. Sebelumnya juga berhasil rebound dari support 9.300, mencoba untuk naik di atas 9.600 masih gagal break. Jadi saat ini saham AALI mulai bergerak sideways. Dan garis MACD bisa kita lihat saat ini masih bergerak naik. Dan bisa kita lihat kenaikan 1% lebih ini masih ada sedikit distribusi. Asing juga sama masih terus distribusi saham AALI. Jadi untuk saham AALI juga tetap harus hati-hati apabila dalam satu minggu ke depan mencoba untuk naik di atas harga 9.600 masih gagal break. Saya lihat AALI masih ada potensi turun kembali ke harga 9.000 atau zona support ini. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar zona support ini dan terlihat dalam beberapa minggu ini, beberapa hari ke depan ini ternyata
mencoba naik di atas harga 9.600 masih gagal break dan mulai bergerak turun, bisa pertimbangkan untuk take profit dulu apabila teman-teman trading jangka pendek. Tapi apabila berhasil break dari harga 9.600 maka trennya akan mulai membaik dan ada potensi ke harga 10.000 sampai 10.300 di zona garis EMA 50 ini. Jadi saat ini belum begitu bagus trennya karena masih gagal break harga 9.600. Apabila berhasil break maka trennya akan lebih baik. Berikutnya Harum bisa kita lihat saat ini juga sama, 1 minggu terakhir ini mulai bergerak naik setelah bertahan di atas harga 1.350 dan saat ini mencoba untuk membentuk pola double bottom. Jadi saat ini berhasil naik di atas resisten 1.500 setelah berhasil break. Saat ini mencoba untuk naik melewati resisten 1.680 dan di atasnya ada resisten EMA 50 di harga 1.775 dan garis EMA 150 saat ini di sekitar harga 1.915. Jadi memang secara tren juga sama, sudah mulai mencoba untuk reverse trend dari downtrend ke uptrend, tapi selama masih gagal naik di atas garis EMA 50 150 tetap harus hati-hati. Untuk saham Harum 1 minggu terakhir ini memang terdampak positif karena harga nikel, karena bisa kita lihat saham Antam dan Inco juga 1 minggu terakhir ini mulai bergerak naik. Dari data broker ini bisa kita lihat kenaikan 5% lebih hari Jumat kemarin tidak ada akumulasi maupun distribusi. Sedangkan asing 3 hari terakhir bisa kita lihat mulai keluar dari saham Harum kembali. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat Harum memang masih ada potensi untuk naik mengetes harga 1.680 sampai 1.700. Tapi tetap harus hati-hati, masih ada potensi untuk turun pada saat menyentuh resisten ini. Karena kenaikan hari Jumat kemarin 25% lebih belum ada akumulasi. Jadi teman-teman harus pantau apabila minggu depan mulai bergerak naik tapi tidak ada akumulasi juga dan malah terlihat ada distribusi, hati-hati. Harum saya lihat masih ada potensi ke 1.500 kembali atau turun mengetes support 1.500. Jadi apabila teman-teman saat ini belum sempat membeli saham Harum, ingin coba entry, paling aman menurut saya adalah tunggu Harum terkena pullback dulu ke sekitar harga 1.500. Apabila masih bisa bertahan baru teman-teman entry untuk lebih amannya. Dengan target take profit jangka pendek di harga 1.680 sampai garis EMA 50. Jadi apabila ternyata berhasil bertahan dan rebound tapi mendekati resisten harga 1.680 sampai garis EMA 50 ternyata masih gagal break, bisa pertimbangkan untuk take profit dulu. Berikutnya saya akan coba analisa saham ESA. ESA hari Jumat kemarin naik hampir 9% ke harga 950. Dan kenaikan ini membuat ESA telah naik mencapai target analisa di video sebelumnya di garis EMA 50. Jadi saat ini garis EMA 50 di harga 905. Dan kenaikan ini membuat ESA mulai naik mendekati target berikutnya di resisten psikologisnya di harga 1000. Jadi ESA juga bisa kita lihat mulai membentuk pola double bottom. Sebelumnya sangat downtrend, setelah menyentuh harga 700 berhasil bertahan mulai sideways dan saat ini berhasil break garis EMA 150. Tinggal garis EMA 50 apabila berhasil break maka trennya akan mulai membaik. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini mulai bergerak naik. Dan dari data broker summary jika kita lihat pada kenaikan 8% lebih ini masih ada sedikit akumulasi. Sedangkan asing 2 hari terakhir jika kita lihat mulai keluar dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat, menurut saya apabila teman-teman sudah berhasil beli di harga 700, sudah harus pantau pergerakan saham ESA, walaupun ada potensi mengetes harga 1000, karena sudah mulai ada distribusi dan 1 minggu terakhir sudah naik lumayan tinggi, ada potensi untuk terkena koreksi sementara atau terkena pullback sementara. Jadi untuk teman-teman yang baru mau entry membeli saham ESA, sebaiknya wait and see dulu. Paling aman adalah tunggu kembali di sekitar garis EMA 50 atau sampai harga 900. Apabila ESA terkena pullback ke harga 900 masih bisa bertahan, baru teman-teman ikuti entry. Apabila gagal bertahan, sebaiknya tunggu kembali di garis EMA 150 untuk entry-nya. Jadi, ada potensi ke harga 1000. Setelah menyentuh harga 1000, saya lihat ada potensi untuk terkena koreksi sementara dulu. Apabila bertahan, baru ada potensi untuk balik kembali mengetes harga 1000 dan melanjutkan kenaikan. Dan itu menurut saya pola yang lebih baik untuk saham ESA. Daripada ESA terus bergerak naik sangat tinggi, nanti penurunannya juga akan sangat tajam. Seperti posisi ini bisa kita lihat ESA naik sangat tinggi, setelah gagal break penurunannya juga sangat cepat. Tapi paling aman menurut saya adalah trennya naik pelan,
membentuk pola yang bagus, baru trennya akan lebih baik ke depannya. Tapi ESA saat ini sudah bisa di hold selama masih bertahan di atas garis EMA 150. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil membeli di bawah garis EMA 150, belum mau melakukan take profit dulu, menurut saya masih sangat layak untuk di hold saat ini. Karena sudah mulai ada tanda-tanda untuk reversal trend dari downtrend menuju uptrend. Jadi untuk tren jangka menengah selama kuat di garis EMA 150, ada potensi minimal ke harga 1200. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.